Bab 1661. Tetua kelima, saya akan mengirim Anda kembali ke markas sekarang. Saya akan menangani sisa masalah ini. Anda dapat kembali dan membiarkan Tuan Liu terus menutup gerbang gunung. Petik 2. Setelah memindahkan keempat pria berbaju hitam ke pantom menara, Ye Yunfei memberitahu kelimanya kata yang lebih tua. Jadi Ye Yunfei meminta seekor naga bumi untuk membawa selusin atau lebih anggota sekte Ziwei kembali, dan mengirim 4 monyet terbang Yin untuk mengawal mereka. Tapi Ye Yunfei melarikan diri ke kedalaman tanah, memasuki gua alam bawah tanah, dan bersembunyi. Di menara hantu, Ye Yunfei muncul di depan 4 pria berbaju hitam. Katakan padaku, ceritakan semua tindakan makam Tian Yumu terhadap sekte Ziwei baru-baru ini. Kata Ye Yunfei dengan acuh tak acuh. Tidak ada yang perlu dikatakan. Sebagai pembunuh makam Tian Yu, karena misi gagal, kami hanya memiliki satu kematian. Su Fei, apakah Anda tidak ingin menanyakan apapun kepada kami, kata salah satu pria berbaju hitam. Su Fei, jika kamu memprovokasi makam Tian Yu kami, kamu akan diburu oleh makam Tian Yu kami selamanya. Di benua Hongmeng, siapapun yang memprovokasi makam Tian Yu kami tidak akan memiliki kehidupan yang baik. Kata pria berpakaian hitam lainnya. Di depanku, sulit bagimu untuk mati. Dengan lambaian tangannya, Ye Yunfei telah dengan paksa memasukkan 4 pil ke dalam mulut keempat pria berbaju hitam itu. Kultivasi keempat pria berbaju hitam telah disegel, tubuh mereka lemas dan lemah, dan mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Saya menyarankan Anda untuk dengan patuh memberitahu apa yang Anda ketahui, sehingga saya dapat memberi Anda kematian yang cepat dan menghindari siksaan. Kata Ye Yunfei sambil mencibir. Su Fei, tunggu saja, seseorang akan membalaskan dendam kita berempat. Keempat pria berbaju hitam itu mencibir. Hanya sesaat kemudian, wajah keempat pria berbaju hitam itu mulai menunjukkan ekspresi terkejut. Ternyata tadi, mereka mengaktifkan pil beracun yang tersembunyi di dalam tubuh mereka, dan bersiap untuk mengambil racun dan mati. Ini adalah aturan makam Tian Yu, ketika semua pembunuh melakukan misi mereka. Jika mereka gagal membunuh dan tertangkap oleh lawan mereka, mereka harus bunuh diri dengan meminum racun agar tidak dipaksa untuk mengaku oleh lawan mereka. Tetapi keempat pria berbaju hitam itu menemukan bahwa setelah mengaktifkan pil racun di tubuh mereka, mereka tidak mati karena racun seperti yang dibayangkan, dan tidak terjadi apa-apa. Aku berkata, sulit bagimu untuk mati di depanku. Ramuan yang kuberikan tadi dapat menghilangkan ramuan beracun di tubuhmu, dan itu juga dapat menjamin meridian dan meridian di tubuhmu. Kamu tidak bisa melakukannya, bahkan jika kamu ingin menghancurkan diri sendiri. Baiklah, sekarang beritahu aku semua yang ingin aku ketahui, kata Ye Yunfei dengan tenang, tanpa ekspresi di wajahnya. Su Fei, kamu tidak ingin meminta apapun dari kami. Salah satu pria berbaju hitam berteriak dengan dingin. Ekspresi Ye Yunfei menjadi gelap, dia mengeluarkan 4 pil hitam, dan memasukkannya ke mulut 4 pria berbaju hitam. Tidak lama kemudian, keempat pria berbaju hitam itu mulai menggeliat dan melolong kesakitan. Ye Yunfei duduk bersila di sampingnya, memejamkan mata dan bermeditasi. Sampai 1 jam kemudian, jeritan 4 pria berbaju hitam berangsur-angsur mereda. Bisakah kita bicara sekarang? Ye Yunfei melintas di depan 4 pria berbaju hitam dan bertanya dengan tenang. Su Fei, kamu. Keempat pria berbaju hitam itu menatap Ye Yunfei dengan kebencian, dan salah satu dari mereka ingin mengatakan sesuatu. Dengan lambaian tangannya, Ye Yunfei memasukkan 4 pil racun hitam ke dalam mulut keempat pria berbaju hitam itu. Keempat pil, racun ini lebih beracun daripada pil racun tadi. Ye Yunfei berkata dengan acuh tak acuh. Segera setelah Ye Yunfei selesai berbicara, keempat pria berbaju hitam mulai berteriak lagi, dan kali ini bahkan lebih mengerikan, wajah mereka benar-benar terdistorsi kesakitan, dan tubuh mereka kesakitan mereka kejang-kejang hebat, membuka mulut lebar-lebar dan berteriak mati-matian, tetapi mereka tidak bisa mengeluarkan banyak suara, karena teriakan selama 1 jam tadi telah membuat tenggorokan mereka serak. Pada saat ini, keempat pria berbaju hitam sangat menyadari bahwa hidup itu lebih buruk daripada kematian, dan secara kasar memahami apa itu siksaan neraka. Ye Yunfei duduk bersila di samping, tanpa ekspresi. Selama periode waktu ini, karena para pembunuh dari makam Tian Yu ini, faksi Ziwei menderita banyak korban, dan bahkan para tetua dan diaken dari faksi Ji Yue banyak menghilang, yang membuat Ye Yunfei merasakan niat membunuh yang kuat.
Jadi menyiksa para pembunuh ini, tentu saja, tidak akan ada rasa belas kasihan sedikitpun. Kali ini, sampai 2 jam kemudian, akhirnya jeritan 4 pria berbaju hitam menjadi semakin lemah, mereka benar-benar lumpuh di tanah, hampir tidak bisa berteriak, dan hanya bisa terengah-engah dengan mulut terbuka. Sekarang, bisakah kita bicara? Ye Yunfei bertanya dengan dingin. Kamu, keempat pria berbaju hitam itu gemetar, menatap Ye Yunfei. Aku tidak ingin mengatakan tidak apa-apa, aku bisa bermain denganmu perlahan ketika aku punya waktu. Dengan lambaian tangannya, Ye Yunfei mengeluarkan 4 pil racun hitam lagi dan menangguhkannya di depan 4 pria berbaju hitam. Keempat pil racun ini lebih beracun. Cobalah, Ye Yunfei mencibir, dan setelah berbicara, dia menjentikkan lengan bajunya, berniat mengirim 4 pil racun ke mulut keempat pria berbaju hitam. Aku berkata, pada saat ini, salah satu pria berbaju hitam tiba-tiba bergegas untuk berkata, "Apa yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu ingin mempermalukan makam Tianyu kami?" 3 pria berbaju hitam memandang pria berbaju hitam dengan kaget dan marah. Dia bukan manusia, dia iblis dari neraka. Aku tidak tahan lagi dengan siksaan seperti ini. Su Fei, jika kamu ingin tahu sesuatu, tanyakan saja. Pria berbaju hitam itu menjawab dengan senyum masam. Kemudian Ye Yunfei mulai menanyai pria berbaju hitam itu. Jawaban yang didapatnya mirip dengan tebakan Ye Yunfei. Sasaran operasi makam Tianyu kali ini adalah Ye Yunfei, yang mengirim sekelompok pembunuh untuk mengintai di sekitar markas faksi Ziwei untuk melakukan pemantauan dan blokade yang ketat. Begitu seseorang dari faksi Ziwei keluar dari markas, mereka yang identitasnya tidak penting bunuh mereka, ambil yang penting, dan bersiap menggunakannya untuk memeras Ye Yunfei. Selain itu, Ye Yunfei juga mengetahui bahwa ada cabang makam Tianyu di kehancuran timur, memimpin sejumlah besar pembunuh, dan telah beroperasi di kehancuran timur untuk waktu yang lama. Pada saat yang sama, Ye Yunfei juga mengetahui bahwa pembunuh makam Tianyu sekarang berada dalam jangkauan Dong Huang, mencari keberadaan personel faksi Ziwei, mengejar atau menangkap mereka. Singkatnya, makam Tianyu bermaksud untuk memaksa Ye Yunfei muncul dengan berurusan dengan faksi Ziwei, dan kemudian melakukan pembunuhan. Ye Yunfei awalnya ingin bertanya dari mulut keempat pria berbaju hitam, di mana orang-orang yang ditangkap oleh faksi Ziwei sekarang. Hanya saja, tugas keempat pria berbaju hitam ini mengintai di sekitar markas fraksi Ziwei, menyergap dan menangkap mereka yang keluar dari markas fraksi Ziwei. Suatu hari, aku akan benar-benar menghancurkan organisasi pembunuh makam Tianyu dengan tanganku sendiri. Ye Yunfei berkata dengan dingin setelah bertanya. Kali ini, makam Tianyu benar-benar membuat marah Ye Yunfei. Cobalah untuk menaklukkan keempat orang ini dan menjadi budak. Setelah bertanya, Ye Yunfei awalnya ingin membunuh 4 pria berbaju hitam, tetapi tiba-tiba memikirkan hal ini, jadi dia tidak membunuh mereka. Bab 1662. Pertama-tama latih teknik rahasia garis jiwa boneka. Ye Yunfei menemukan tempat yang sunyi di menara hantu dan duduk bersila. Belum lama ini, Ye Yunfei memurnikan 10 kristal ilahi, yang tidak hanya meningkatkan sisa jiwa Kaisar Langit, tetapi juga meningkatkan tingkat kekuatan jiwa. 10 hari kemudian, jumlah utas jiwa boneka di lautan jiwa Ye Yunfei telah mencapai lebih dari 800. Jika kamu tidak ingin disiksa oleh pil beracun lagi, jangan melawan. Jika tidak, aku akan memberimu lebih banyak pil beracun untuk membuatmu menderita, dan aku tidak akan membiarkanmu mati dengan mudah. Ye Yunfei mendatangi keempat pria berbaju hitam dan berkata dengan dingin. Selanjutnya, Ye Yunfei mulai menggunakan teknik rahasia garis jiwa boneka untuk menaklukkan 4 pria berbaju hitam. Apa yang ingin kamu lakukan? Tidak, ini adalah rahasia kekuatan jiwa. Dia harus menggunakan rahasia kekuatan jiwa untuk mengendalikan kita. Ketika benang jiwa boneka memancarkan kekuatan jiwa yang aneh menembus ke dalam 4 ketika satu pria berbaju hitam berada di lautan jiwa, keempat pria berbaju hitam semuanya menjadi pucat karena ketakutan, mereka merasakan niat Ye Yunfei. Tidak ada yang ingin dikendalikan oleh orang lain, belum lagi bahwa mereka adalah penguasa kesempurnaan Dao Yuan Realm, status mereka di makam Tianyu tidak rendah, dan mereka memiliki tingkat kesombongan tertentu. Namun, Ye Yunfei memberi mereka pil beracun beberapa kali berturut-turut, membuat mereka menderita beberapa kali siksaan. Akhirnya, keempat pria berbaju hitam itu benar-benar takluk. Mereka benar-benar disiksa tanpa emosi. Mereka tidak ingin menanggung siksaan semacam ini yang jauh lebih mengerikan daripada kematian.
Maka keempat pria berbaju hitam itu mulai bekerja sama dengan patuh. Karena keempat pria berbaju hitam ini semuanya adalah penguasa alam Dao Yuan, dan jiwa serta tubuh mereka relatif kuat, kemajuan Ye Yunfei sangat lambat. Tidak sampai lebih dari 10 hari kemudian keempat pria berbaju hitam itu akhirnya ditaklukkan dan menjadi budak. Sampai Tuan, keempat pria berbaju hitam itu membungkuk lemah. Karena mereka menderita sepanjang waktu, mereka terlalu lemah untuk berdiri, dan mereka roboh di tanah, tak bergerak. Minumlah 4 pil ini, dan kesehatanmu akan segera pulih. Ye Yunfei mengeluarkan 4 pil dan memasukkannya ke dalam mulut keempat pria berbaju hitam. Ini adalah 4 jidan, di atas pil bayi adalah pil kesepian. Setelah meminum 4 pil jidan, tubuh keempat pria berbaju hitam itu membaik dengan cepat dengan kecepatan yang terlihat dari daging. Oke, sekarang bawa aku untuk menemukan pembunuh dari makam Tianyu. Tunjukkan semua lokasi pembunuh yang kamu tahu. Sekarang, giliranku untuk melakukan serangan balik, kata Ye Yunfei kepada keempat pria berbaju hitam. Ya, keempat pria berbaju hitam itu menjawab serempak. Setelah dikendalikan oleh garis jiwa boneka, keempat pria berbaju hitam itu benar-benar setia kepada Ye Yunfei. Sekarang, bagi keempat pria berbaju hitam ini, makam Tianyu telah menjadi musuh mereka. Musuh Tuan adalah musuh mereka. Seni rahasia garis jiwa boneka adalah seni rahasia warisan inti dari klan jiwa, dan itu memang sangat aneh dan sombong. Ramuan ini untuk kamu ambil. Setelah memurnikan ramuan ini, kamu seharusnya bisa pulih ke kondisi puncakmu. Petik 2. Ye Yunfei mengeluarkan 4 botol batu giok lagi dan menyerahkannya kepada 4 pria berbaju hitam. Terima kasih, Tuan, telah memberi saya pil. Keempat pria berbaju hitam itu sangat berterima kasih. Selanjutnya, Ye Yunfei keluar dari menara pantom, berdiri di atas kepala naga bumi, dan menuju lokasi di dekat markas Sekte Ziwei. Saat ini, di dekat markas faksi Ziwei, di pegunungan, di lembah kecil, 5 pria bertopeng berpakaian hitam duduk bersila. Orang-orang dari Sekte Ziwei barusan tidak lemah, mereka harus menjadi tokoh tingkat tinggi dari Sekte Ziwei. Mereka harus jatuh ke tangan makam Tianyu kita saat ini. Petik 2. Tiba-tiba, salah satu pria berbaju hitam berkata, "Itu pertanyaan, tim Ziwei Sekte itu pasti telah jatuh ke tangan makam Tianyu kita." 4. Pembunuh yang mengikuti semuanya berada di alam Dao Yuan, dan mereka memiliki banyak pengalaman dalam pembunuhan. Berurusan dengan tim kecil itu Ziwei Staff Wei Pai seperti membunuh ayam dengan palu godam, dan mereka mudah ditangkap. Kata pria berbaju hitam lainnya. Semua orang memperhatikan waktu berikutnya, saya kira anak Su Fei itu akan segera muncul. Dengan kepribadiannya, dia tidak tahan lama, kata pria berbaju hitam lainnya. Saat ini, suara mendesing. 4 sosok hitam ganas datang dari jauh, memasuki pegunungan dalam sekejap mata, dan bergegas menuju lembah. Aneh, apa yang mereka lakukan di sini? Kami bertugas mengintai ke arah yang berbeda dari mereka. Petik 2. Kelima pria berbaju hitam di lembah semuanya menunjukkan ekspresi bingung. Di berbagai arah di sekitar markas faksi Ziwei, setidaknya ada 4 atau 5 kelompok pembunuh makam Tianyu yang mengintai. Para pembunuh makam Tianyu yang bersembunyi di lokasi berbeda ini hampir tidak memiliki kontak satu sama lain, dan semua orang hanya mematuhi perintah atasan. Namun, karena pihak lain juga adalah pembunuh makam Tianyu, meskipun kelima pria berbaju hitam di lembah itu merasa aneh, mereka tidak bereaksi, tetapi menunggu. Dalam sekejap mata, keempat pria berbaju hitam itu bergegas ke lembah. Ketika mereka melihat kelima pria berbaju hitam itu, mereka segera berjalan mendekat dan mendekati kelima pria berbaju hitam itu. "Apa yang kamu lakukan di sini?" tanya salah satu pria berbaju hitam. "Kami di sini untuk berurusan denganmu." Ye Yunfei tiba-tiba muncul di samping 4 pria berbaju hitam, dan berkata dengan suara dingin. Sebelum kata-kata selesai, 8 monyet yin terbang. 4 pria berbaju hitam yang telah ditundukkan oleh Ye Yunfei, dan klon darah menyerang pada saat bersamaan. Avatar darah-darah menggunakan kekuatan supernatural pengontrol darah, yang langsung membuat darah pada 5 pria berpakaian hitam mendidih, dan kekuatan mereka turun drastis. Setelah beberapa gerakan cepat, kelima pria berbaju hitam itu dikendalikan, dan kultivasi internal mereka disegel. Dari 5 pria berbaju hitam, 2 berada di penyelesaian alam Dao Yuan, dan 3 berada di tahap akhir dari alam Dao Yuan. Selanjutnya, Ye Yunfei membawa mereka ke menara hantu,
dan mulai menggunakan garis jiwa boneka untuk mencoba mengendalikan mereka. Pada awalnya, kelima pria berbaju hitam ini secara alami tidak mau dikendalikan oleh orang lain, dan berencana bunuh diri dengan meminum racun. Namun, Ye Yunfei sudah bersiap untuk itu. Dia memaksa mereka untuk mengambil ramuan penawar terlebih dahulu, dan menyiksa mereka dengan kejam dengan ramuan racun. Pada akhirnya, kelima pria berbaju hitam itu benar-benar takut disiksa, jadi mereka hanya bisa bekerja sama dengan patuh. Lihat Tuan, setelah banyak kesulitan, kelima pria berbaju hitam itu berhasil ditundukkan oleh Ye Yunfei dan menjadi budak. Mereka berdiri di depan Ye Yunfei bersama dan memberi hormat dengan hormat. Oke, mulai sekarang, kamu masih bersembunyi di lembah ini untuk melindungi keselamatan semua personel faksi Ziwei. Jika ada perintah baru dari makam Tianyu untukmu, segera laporkan kepadaku. Perintah Ye Yunfei. Tuan, kami mengerti. Kelima pria berbaju hitam itu mengangguk pada saat bersamaan. Oke, bawa aku untuk mencari pembunuh lain, kata Ye Yunfei kepada 4 pria berbaju hitam yang telah ditundukkan. Sebelumnya, ya, keempat pria berbaju hitam itu mengangguk bersamaan. Ye Yunfei memimpin 4 pria berbaju hitam ke tanah dan menghilang. Kelima pria berbaju hitam itu tetap tinggal di lembah ini. Namun misi mereka berubah. Bukan lagi mengawasi dan menangani anggota fraksi Ziwei, melainkan melindungi anggota fraksi Ziwei. Ada 5 kelompok pembunuh makam Tianyu yang mengintai di sekitar markas sekte Ziwei. Ada sekitar 20 orang. Ye Yunfei menemukan kelima kelompok pembunuh ini, dan membawa mereka semua ke dalam perbudakan. Bab 1663. Setelah menanyai para pembunuh itu, Ye Yunfei tahu bahwa hampir 2/3 dari faksi Ziwei yang hilang telah terbunuh, dan sekitar 1/3 telah ditangkap. Selain itu, mereka yang dibawa pergi semuanya memiliki status tertentu di faksi Ziwei, atau memiliki hubungan dekat dengan Ye Yunfei. Di mana orang-orang yang ditangkap itu? Ye Yunfei memanggil salah satu pembunuh kepadanya dan bertanya. Pembunuh ini adalah pemimpin tim kecil, dan dia memimpin 5 kelompok pembunuh yang mengintai di sekitar markas faksi Ziwei. Aku juga tidak tahu. Kami memiliki aturan di makam Tianyu, yaitu setiap pembunuh hanya dapat melakukan misinya sendiri, dan tidak dapat bertanya atau mengetahui tentang hal-hal lain. Jawab si pembunuh. Ye Yunfei tidak bisa menahan cemberut ketika mendengar kata-kata itu. Dengan cara ini, agak sulit menemukan mereka yang dibawa pergi. Tuan, tim pembunuh kami memiliki 2 misi utama. Yang pertama adalah membunuh dan menangkap orang-orang yang keluar dari markas faksi Ziwei. Yang kedua adalah mengawasi Anda, Tuan. Begitu Anda menemukan Anda, Tuan, kami akan mengirimkan pesan segera. Kembali, fungsi utama orang-orang yang ditangkap oleh faksi Ziwei adalah untuk memeras Anda. Saya yakin selama saya mengirimkan kembali informasi tentang penampilan Anda, Tuan, pembunuh lain dimungkinkan untuk membawa mereka yang dibawa pergi dan menggunakannya untuk memaksa Anda agar tunduk, Guru. Makam Tianyu telah melakukan penyelidikan terperinci tentang kekuatan Anda, Guru. Anda tidak boleh meremehkan Guru, dan segala macam metode akan digunakan. Pembunuh itu berpikir sejenak dan berkata, itu masuk akal. Baiklah, kamu segera mengirimkan kembali berita tentang kemunculanku. Juga, kamu mengatakan bahwa aku sangat kuat dan sulit untuk dihadapi. Petik 2. Ye Yunfei mengangguk. Tuan, jangan khawatir, saya mengerti. Pembunuh itu mengangguk. Jadi si pembunuh mengeluarkan slip giok komunikasi dan mulai mengirim pesan. Tuan, Anda harus berhati-hati. Untuk menghadapinya, makam Tianyu telah mengirim sejumlah besar pembunuh kali ini, dan mereka pasti akan lebih kuat dari saya. Kata si pembunuh kepada Ye Yunfei. Tubuh jiwanya dikendalikan oleh benang jiwa boneka, dan sekarang dia fokus pada kepentingan Ye Yunfei dengan sepenuh hati. Aku ingin melihat seberapa kuat makam Tianyu telah dikirim untuk berurusan denganku. Ye Yunfei mencibir. Tuan, rencana makam Tianyu adalah untuk membawa Anda keluar dari markas faksi Ziwei, dan hanya ketika Anda berada jauh dari markas faksi Ziwei. Di latar belakang, setiap langkah markas itu mematikan, dan tidak ada seseorang berani mengganggu. Pembunuh itu berkata lagi, saya akan mempersiapkan dengan baik terlebih dahulu, dan kemudian saya akan menjauh dari markas faksi Ziwei. Anda tetap di tempat Anda sebelumnya. Petik 2. Ye Yunfei berpikir sejenak dan menjawab. Tuan, saya mengerti. Jawab si pembunuh. Ye Yunfei berbalik dan kembali ke markas besar faksi Ziwei, menemukan kepala Liu dan yang lainnya,
dan memberitahu mereka bahwa makam Tianyu yang telah menghilangkan begitu banyak orang dari faksi Ziwei selama periode ini. Tuan Liu, para pembunuh makam Tianyu yang bersembunyi di sekitar markas semuanya telah berjanji setia kepada saya. Misi mereka sekarang adalah untuk melindungi keselamatan sekte Ziwei kami. Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan hubungi mereka. Ye Yunfei mengeluarkan sepotong, melemparkan batu giok ke kepala Liu, katanya. Oke, saya mengerti. Kepala sekolah Liu merasa segar ketika mendengar ini. Dia sudah melihat kemampuan Ye Yunfei untuk menaklukkan musuh dan mengubah musuh menjadi budak, jadi dia tidak banyak bertanya. Selanjutnya, Ye Yunfei menemukan tempat di markas di mana energi 5 elemen kuat, dan mulai mengorbankan pedang roh 5 elemen. Ye Yunfei sekarang memiliki lebih dari 2000 senjata sihir psikis dan lebih dari 1000 senjata sihir penghancur dunia di tangannya. Ye Yunfei mengeluarkan tripod pemurnian, membangkitkan energi dari 5 elemen, dan kemudian mulai mengorbankan 5 pedang roh lagi. Setelah sekitar setengah hari, Jian Cheng, teriak Ye Yunfei ringan. Boom, 5 pedang roh meledak dari kuali, berubah menjadi 5 naga pedang yang cerah, membubung ke langit, dan energi pedang yang dilepaskan seperti lautan luas, menutupi seluruh langit. Melihat sekeliling, saya melihat energi pedang tajam tak berujung mengamuk di antara langit dan bumi, yang sangat menakutkan. Kali ini, Ye Yunfei menggunakan lebih dari 300 buah senjata sihir pembunuh dunia untuk meleburnya menjadi 5 pedang roh. Kualitas 5 pedang roh telah mencapai tingkat yang mencengangkan. Di depan kelima pedang roh ini, senjata sihir biasa untuk menghancurkan dunia ini rapuh seperti telur. Wah, aku tidak menyangka keterampilan pemurnianmu begitu bagus. Dengan 5 pedang roh ini, kamu bisa menekan seluruh wilderness timur sendirian. Pria tua itu muncul di depan Ye Yunfei, melihat pedang di langit terkejut. 5 pedang roh yang menjulang tinggi di antara mereka berbicara. 5 pedang ini tidak sederhana. Suamui mengangkat kepalanya, menatap 5 pedang roh di langit, takjub. Ye Yunfei mengulurkan tangannya dan menunjuk, dan 5 pedang roh berbalik dan jatuh, dan langsung kembali ke sisi Ye Yunfei. Naik turun, menelan cahaya pedang yang menakutkan, membuat aura pedang kuat untuk puluhan mil di sekitarnya. Tuan Liu, gerbang gunung masih ditutup, dan tidak ada yang diizinkan keluar. Saya akan pergi dan membawa kembali mereka yang ditangkap oleh sekte Ziwei kita. Dengan sekejap, Ye Yunfei mendatangi kepala Liu dan berkata, Oke, saya mengerti. Tuan Liu mengangguk. Kekuatan makam Tianyu tidak lemah. Apakah kamu yakin bisa pergi sendiri? Suamui tiba-tiba datang ke sisi Ye Yunfei dan berkata, Senior Suamui, kamu bisa menjaga markas saja. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Ye Yunfei tertawa. Setelah berbicara, Ye Yunfei mengulurkan tangannya dan menunjuk, dan 5 pedang spiritual bergabung menjadi satu, membentuk satu pedang, menopang Ye Yunfei, membubung ke langit. Ye Yunfei berdiri di atas pedang panjang, dengan pakaian berkibar, mengarahkan pedang panjang ke depan. Setelah meninggalkan markas, Ye Yunfei tidak memiliki arah tetap, mengendalikan pedang panjang, dan terbang ke depan dengan santai. Setengah hari kemudian, Ye Yunfei berada jauh dari markas faksi Ziwei. Sudah waktunya bagi mereka untuk muncul. Ye Yunfei menyeringai di wajahnya. Benar saja, setelah beberapa saat, Ye Yunfei samar-samar merasakan bahwa beberapa sosok hitam samar mulai muncul di kejauhan, datang dari segala arah, mengelilinginya. Orang-orang dari makam Tianyu ada di sini. Ye Yunfei hanya menghentikan pedang panjang, tergantung di udara, berdiri dengan tangan di belakang, mata tertutup. Semuanya tunggu, aku di sini untuk menyelamatkanmu. Ye Yunfei berpikir tentang mereka yang ditangkap oleh makam Tianyu. Bocah gila, kamu sengaja memancing kami keluar. Petik 2. Pada saat ini, teriakan dingin terdengar. Kemudian satu demi satu sosok hitam muncul di ruang sekitar Ye Yunfei, mengelilingi Ye Yunfei dengan cara yang kedap udara. Ada lebih dari 200 pembunuh, semuanya memakai topeng dan pakaian hitam. Ini adalah kostum standar pembunuh makam Tianyu. 1 alam pembuat asal, 20 alam Hunyuan, hampir 200 alam Daoyuan. Makam Tianyu, Anda benar-benar memikirkan saya. Ye Yunfei melirik para pembunuh di sekitarnya, dan berkata dengan lembut. Untuk berurusan dengan seorang anak dari generasi muda, dia benar-benar mengirim seorang master dari alam asal. Jika dia mengatakannya, seluruh benua Hongmeng akan menjadi sensasi. Bab 1664,
Nah, kamu merusak reputasi makam Tianyu kami di hutan belantara timur. Jika kamu tidak membunuhmu, bagaimana makam Tianyu kami di hutan belantara timur di masa depan, kata salah satu pembunuh dengan suara berat. Pembunuh ini adalah kekuatan tahap awal dinasti Yuan dilihat dari suaranya, dia adalah seorang lelaki tua. Dia adalah pemimpin operasi pembunuhan ini. Pembunuh lainnya mengunci Ye Yunfei dengan mata dingin. Kalian sendiri tidak bisa membunuhku. Ye Yunfei menggelengkan kepalanya. Lakukan. Pembunuh elemental realem melambaikan tangannya. Segera, lusinan pembunuh Dao Yuan realem memindahkan sosok mereka keluar angkasa pada saat yang sama, menyembunyikan sosok mereka, dan bergegas menuju posisi Ye Yunfei dengan kecepatan yang sangat tinggi. Namun, kelincahan dari pembunuh makam Tianyu tidak berpengaruh pada Ye Yunfei. Kekuatan jiwa Ye Yunfei yang kuat dapat dengan jelas melihat para pembunuh ini. Kiang-kiang, Ye Yunfei mengulurkan tangannya dan menunjuk, dan 5 pedang roh membentuk formasi pedang suksian 5 elemen, terhubung dari ujung ke ujung, berputar dengan kecepatan tinggi, mencekik seperti cakram besar. Puff engah-engah, kemanapun piringan yang terdiri dari 5 pedang roh ini pergi, para pembunuh itu tidak memiliki kekuatan untuk melawan, mereka langsung terbunuh dan berubah menjadi bola kabut darah. Dalam waktu kurang dari 3 napas, semua lusinan pembunuh alam Dao Yuan yang bergegas menuju Ye Yunfei semuanya terbunuh. Kiang-kiang, 5 pedang roh kembali ke keadaan semula, tergantung di samping Ye Yunfei, naik dan turun, menelan cahaya pedang yang berbahaya, niat pedang itu menarik. Kelima pedang spiritual ini telah melebur lebih dari 300 keping senjata sihir penghancur dunia, dan dikombinasikan dengan kekuatan formasi pedang suksian 5 elemen, mereka dapat langsung membunuh para pembunuh alam Dao Yuan ini. Bagaimana bisa, Su Fei? Kekuatanmu sangat kuat. Petik 2. Pembunuh di alam asal tidak bisa membantu tetapi mengecilkan matanya. Pembunuh lain di sekitar melihatnya di mata mereka, dan masing-masing merasa merinding di hati mereka. Tidak heran bahkan pasukan dunia mayat dipimpin untuk dimusnahkan olehmu, kamu memang monster. Petik 2. Pembunuh di alam asal berkata perlahan. Berhenti bicara omong kosong, jika kamu ingin membunuhku, biarkan aku datang ke sini. Petik 2. Ye Yunfei mengulurkan tangannya untuk meraihnya, dan 5 pedang spiritual bergabung menjadi satu, dan jatuh ke tangan Ye Yunfei. Aku menggunakan pedang panjang ini untuk meratakan dunia dengan satu pedang. Seharusnya sangat kuat. Petik 2. Ye Yunfei mengangkat pedang panjangnya dan berkata dalam hatinya, matanya memiliki niat membunuh yang tak terbatas. Bentuk formasi pembunuhan. Petik 2. Pembunuh di alam penciptaan berkata dengan dingin. Swoosh. Para pembunuh bergerak cepat dan membentuk formasi pembunuhan dalam sekejap, penuh aura pembunuh. Cici. Saat berikutnya, formasi pembunuhan langsung diaktifkan, dan gagangnya tajam pedang panjangnya terentang dari segala arah, dan hawa dinginnya luar biasa, seperti ular berbisa yang menusuk titik-titik vital tubuh Ye Yunfei. Ada lebih dari 100 pembunuh dengan kekuatan alam Dao Yuan menyerang pada saat yang sama waktu. Kekuatan jiwa Ye Yunfei dilepaskan, dan seluruh tubuh termasuk persepsi dari arai pembunuhan, dengan cepat menganalisisnya. Hanya membunuh arai tidak dapat melakukan apapun padaku. Petik 2. Betapa kuatnya kekuatan jiwa Ye Yunfei sekarang, dia dapat dengan jelas melihat formasi pembunuhan ini dalam sekejap mata, dan melihat berbagai hukum dari formasi pembunuhan ini. Setelah memurnikan 10 kristal dewa belum lama ini, sekarang Ye Yunfei sudah dapat mulai gunakan jiwa sisa Kaisar Langit jauh di dalam lautan jiwa untuk membuat berbagai perhitungan. Dengan cara ini, ada 2 tubuh jiwa di laut jiwa Ye Yunfei. Satu adalah sisa jiwa Kaisar Langit di kehidupan sebelumnya, dan yang lainnya adalah jiwa dari tubuh kehidupan ini. Ini memberi Ye Yunfei kemampuan luar biasa untuk menganalisis berbagai formasi di dunia. Meskipun formasi pembunuhan di makam Tianyu di depannya sangat misterius dan sangat kuat, Ye Yunfei dapat menganalisisnya dengan jelas dalam sekejap. Cici. Pada saat ini, pedang panjang dengan pegangan dingin sepertinya diserahkan ke arah Ye Yunfei dari segala arah. Ledakan hukum pembunuhan yang mengerikan keluar, benar-benar menyegel posisi di mana Ye Yunfei berdiri, sehingga mustahil untuk Ye Yunfei untuk menghindarinya. Su Fei, kamu memang monster, tapi latar belakang makam Tianyu kami berada di luar imajinasimu. Jangan bilang, kamu junior, bahkan Master Super di Middle Earth China tidak akan berani memprovokasi makam Tianyu kami. Kamu karena Anda memprovokasi makam Tianyu kami, Anda harus menanggung harga yang serius.
Dan bukan hanya Anda, tetapi semua kekuatan dan orang-orang yang terkait erat dengan Anda di kehancuran timur akan dilikuidasi setelahnya. Dunia akan segera memahami bahwa memprovokasi apa yang akan terjadi kepada kami di makam Tianyu. Melihat Ye Yunfei terjebak dalam formasi pembunuhan, pembunuh Yuan Zhaoji tidak bisa membantu tetapi mencibir dan berkata. Dengan wajah tenang, Ye Yunfei perlahan mengangkat pedang panjangnya, lalu menebasnya. Ratakan dunia dengan satu pedang. Boom! Cahaya pedang muncul, mengandung energi yang menakutkan, berputar dan terangkat, dan sepertinya ukurannya tidak terlalu besar, tetapi niat pedang dingin yang dilepaskan secara instan menyebabkan suhu dunia ini turun tajam. Seolah-olah binatang buas yang tak tertandingi telah terbangun. Para pembunuh yang semakin dekat merasa bahwa jiwa dan tubuh mereka akan membeku saat ini. Dentang, cahaya pedang ini memotong, dan seluruh dunia bergetar hebat. Bergemuruh. Ketika cahaya pedang ini baru saja dipotong, suaranya sangat rendah, tetapi secara bertahap, suara energi yang menderu dari cahaya pedang menjadi semakin keras. Kemudian, suara gemuruh energi yang menggelinding membuat dunia ini benar-benar mendidih. Bunuh. Lebih dari 100 pembunuh alam Daoyuan yang membentuk formasi pembunuhan meraung pada saat yang sama, mendesak formasi pembunuhan untuk mengepung dan membunuh Ye Yunfei. Puff-puff. Di mana cahaya pedang lewat, itu seperti pisau tajam yang memotong tahu, menembus semua rintangan, dan dengan mudah memotong setiap pembunuh menjadi dua. Susunan pembunuhan itu tidak berfungsi, itu rusak dalam sekejap mata. Dari lebih dari 100 pembunuh yang membentuk barisan pembunuhan, setidaknya 60 terbunuh. Pembunuh yang tersisa seperti burung yang ketakutan, mundur dengan putus asa, menjauh dari Ye Yunfei. Menghancurkan formasi dengan satu pedang. Bunuh lebih dari 60 alam Daoyuan dengan satu pedang. Kekuatan tempur seperti itu sangat mengerikan. Bagaimana mungkin, para pembunuh yang tersisa tertegun dan tidak percaya. Realem Killer pembuat Yuan memandang Ye Yunfei semakin serius, dan bahkan menjadi ketakutan. Tidak buruk, Ye Yunfei memegang pedang panjang di tangannya, mengingat efek pedang barusan, dia tidak bisa membantu tetapi sedikit mengangguk untuk mengungkapkan kepuasannya. Bukankah kamu mengatakan bahwa latar belakang makam Tianyu kamu sangat kuat, terus tunjukkan padaku. Ye Yunfei mengangkat pedang panjang yang meneteskan darah, dan berkata dengan ringan. Wah, ternyata kita masih meremehkannya. Aku benar-benar tidak menyangka akan ada bocah mengerikan seperti itu di Wastelen Timur. Bahkan di Middle Earth China kita, tidak banyak anak muda yang bisa dibandingkan denganmu. Dunia maya tidak dikalahkan secara tidak adil. Master pembunuh di alam pembuat Yuan tidak bisa menahan nafas. Kalian lakukanlah. Pembunuh Yuan Creating Realm melirik ke-20 pembunuh primordial Primer Realm dan berkata. Dia mengerti bahwa mustahil bagi pembunuh tingkat Dao Yuan untuk membunuh Ye Yunfei. 20 pembunuh alam Hunyuan menjadi tidak terlihat pada saat yang sama dan menghilang. Aura pembunuh yang dingin meresapi bagian langit dan bumi ini. Seorang master dari alam Hunyuan. Ye Yunfei memegang pedang panjang di tangannya, melepaskan kekuatan jiwanya, dan mencari lokasi dari 20 pembunuh alam Hunyuan. Bab 1665. Harus dikatakan bahwa kelincahan dari 20 pembunuh alam Hunyuan jauh lebih baik daripada para pembunuh alam Dao Yuan itu. Satu persatu menahan nafas mereka dengan erat, mereka berjalan diam-diam di ruang angkasa, seolah-olah mereka tidak ada sama sekali. Hanya saja kemampuan persepsi Ye Yunfei terlalu kuat, dan dia sudah lama terbiasa dengan metode pergerakan makam Tianyu ini, jadi dia dengan cepat mengunci posisi ke-20 pembunuh itu. Tiba-tiba, sebuah pedang panjang tiba-tiba ditusukkan dari ruang di belakang Ye Yunfei, menusuk ke arah jantung Ye Yunfei, diam-diam, membuatnya sulit untuk dilawan. Memanggil, Ye Yunfei melepaskan pedang jiwa surgawi, langsung menyerang lautan jiwa si pembunuh. Karena lengah, si pembunuh merasa kepalanya sakit seperti mau meledak, menjerit dan mundur dengan cepat. Ye Yunfei membuat pedang backhand, menunjukkan niat pedang untuk meratakan dunia dengan pedang, dan menebas cahaya pedang, yang berada di depan si pembunuh dalam sekejap. Pembunuhnya menahan rasa sakit yang parah di kepalanya dan mengangkat pedang panjangnya untuk memblokirnya. Dengan memikirkan Ye Yunfei, ratusan utas jiwa boneka muncul pada saat yang sama, menyerang lautan jiwa si pembunuh. Alam kekuatan spiritual Ye Yunfei saat ini adalah alam istana kehidupan yang sempurna. Jika menghadapi alam Dao Yuan,
itu sudah cukup untuk menghancurkan lawan, tetapi menghadapi Master Alam Hunyuan ini, sebenarnya dia tidak akan memiliki banyak keuntungan, jadi Ye Yunfei secara khusus menggunakan miliknya memiliki kekuatan jiwa yang kuat, untuk berurusan dengan mereka. Wajah si pembunuh berubah drastis, dan dia mundur dengan putus asa. Nak, jangan mencoba menjadi ganas. Pada saat ini, lebih dari selusin pembunuh muncul di samping si pembunuh pada saat yang sama, mengangkat pedang panjang mereka untuk memblokir cahaya pedang yang ditebas Ye Yunfei. Setelah memblokir cahaya pedang, para pembunuh itu menjadi tidak terlihat lagi dan menghilang. Semuanya, hati-hati, cobalah untuk lebih dekat, dan jangan beri dia kesempatan untuk menghancurkan mereka satu persatu. Pembunuh alam pembuat elemen berbicara. Cici, pada saat berikutnya, lebih dari selusin pedang panjang muncul di ruang di sekitar tubuh Ye Yunfei pada saat yang sama, seperti selusin ular berbisa dingin, menusuk setiap bagian vital tubuh Ye Yunfei. Lebih dari selusin pembunuh bergerak pada saat bersamaan. Gemuruh. Saat selusin pembunuh menembak, mereka melepaskan paksaan energi mereka bersama-sama untuk menekan Ye Yunfei. Paksaan energi yang kuat itu seperti gunung tak terlihat yang berguling ke arah Ye Yunfei. Begitu banyak Master Hunyuan Realem melepaskan paksaan energi mereka pada saat yang sama, dan efeknya terlalu menakutkan, seolah-olah itu adalah akhir dunia. Hanya saja kekuatan spiritual Ye Yunfei saat ini telah melampaui semua alam Daoyuan, dan dekat dengan alam Hunyuan. Selain itu, kualitas fisiknya sangat kuat. Menghadapi penghancuran energi dari begitu banyak Master Alam Hunyuan, dia masih bisa bergerak bebas seberapa terpengaruh. Dalam sekejap mata, sebuah pedang panjang diserahkan ke sisi Ye Yunfei, memancarkan aura pedang yang dingin. Teknik pembalikan waktu. Segera, waktu di ruang ini mulai terpengaruh, awalnya berhenti, dan kemudian dibalik secara paksa. Pedang panjang itu awalnya ditujukan pada Ye Yunfei, tetapi pada saat ini mereka ditarik kembali oleh energi waktu yang aneh. Para pembunuh yang menyerang Ye Yunfei semuanya merasa ngeri dan merasa bahwa tindakan mereka tampaknya terbalik, dan waktu berjalan mundur. Dalam sekejap mata, waktu di ruang ini dibalik kembali menjadi sebelum satu nafas. Hanya Ye Yunfei yang tidak terpengaruh. Mati. Ye Yunfei mengangkat pedang panjangnya dan menebas. Pedang panjang ini dilebur dari lebih dari 300 harta karun sihir penghancur dunia. Kekuatannya terlalu menakutkan, dimanapun pedang itu bersentuhan, ruang itu terbuka, meninggalkan celah gelap di angkasa. Engah-engah, kemanapun pedang panjang itu pergi, itu mencekik satu demi satu pembunuh menjadi sampah. Para pembunuh itu benar-benar ingin melawan, tetapi gerakan mereka terbalik, tubuh mereka tidak terkendali sama sekali, dan mereka hanya bisa melihat tubuh mereka dicekik oleh pedang panjang. Tiba-tiba, 10 pembunuh tingkat Hunyuan dipenggal oleh pedang panjang, dan bahkan tubuh jiwa mereka langsung hancur dan jatuh. Bagaimana mungkin? Melihat pemandangan ini, semua pembunuh merasa kedinginan di sekujur tubuh mereka, dan mau tidak mau mundur lagi dan lagi, menjauh dari Ye Yunfei. Bunuh 10 alam Hunyuan dengan satu pedang. Kekuatan tempur seperti itu sangat mencengangkan. Pembunuh dengan kekuatan dunia pembuat Yuan menatap Ye Yunfei. Su Fei, jadi aku meremehkanmu. Setelah menatap Li Yunfei sebentar, si pembunuh berbicara perlahan. Lepaskan para sandera itu, teriak si pembunuh dengan suara berat. Mengikuti teriakannya, 2 pria berbaju hitam muncul di sampingnya, memancarkan paksaan energi yang kuat. Keduanya adalah kekuatan alam ciptaan. Untuk menghadapi Ye Yunfei, Makam Tianyu benar-benar mengirim 3 pembunuh dengan kekuatan alam ciptaan. Ini tidak menghitung biaya. Anda harus tahu bahwa jika seorang pembunuh dengan kekuatan alam ciptaan keluar untuk melakukan tugas, hadiahnya benar-benar luar biasa. Diperkirakan bahkan kekuatan besar di hutan belantara timur akan kesulitan untuk menyewa pembunuh dengan kekuatan alam pembuat Yuan. Sekarang ada 3. Salah satu pria berbaju hitam melambaikan tangannya dan mengeluarkan pagoda hitam bertingkat 3. Ini adalah senjata ajaib luar angkasa. Saat berikutnya, sosok dikirim keluar dari pagoda 3 lantai. Ada lebih dari 100 orang. Ye Yunfei melihat lebih dekat, semuanya adalah orang-orang yang dibawa pergi oleh faksi Ziwei. Ada 3 penatua, lebih dari selusin diaken, dan sejumlah besar murid inti yang luar biasa. Di antara mereka, Ji Yue juga termasuk. Semua orang ini disegel tingkat kultivasinya, dan mereka tidak berdaya, berdiri di sana dengan terhuyung-huyung. Su Fei ada di sini. Orang-orang dari faksi Ziwei sangat bersemangat saat melihat Ye Yunfei. Su Fei,
apakah kamu melihat, ini semua adalah anggota sekte Ziwei kamu? Pria berbaju hitam yang mengeluarkan pagoda 3 lantai itu tertawa. Semuanya muncul dan bertarung bersama. Pria berbaju hitam itu melanjutkan, "Sai, lebih dari 100 pembunuh telah muncul di dunia ini. Semua pria berbaju hitam memakai topeng." Ye Yunfei mengerti bahwa semua pembunuh yang dikirim oleh makam Tianyu untuk menghadapinya akhirnya muncul. Pembunuh di depannya ini cukup untuk memusnahkan sebagian besar kekuatan di hutan belantara timur. Ye Yunfei, apakah kamu ingin menyelamatkan mereka? Jika kamu ingin menyelamatkan mereka, jangan melawan dan menyegel basis kultivasimu sendiri. Kalau tidak, aku akan membunuh mereka satu persatu di depanmu. Mengeluarkan pagoda, pria itu berkata sambil mencibir. Engah, begitu kata-kata itu jatuh, pria berbaju hitam itu mengulurkan tangannya dan mengguncang murid inti dari sekte Ziwei sampai mati di tempat. Mencari kematian, Ye Yunfei sangat marah, dan menggunakan teknik teleportasi luar angkasa, melangkah maju dan menghilang. Hati-hati, dia ingin menyandera. 3 pembunuh dunia pembuat Yuan berteriak pada saat yang sama, dan menembak bersama, melepaskan paksaan energi yang menakutkan, menyegel ruang tempat pagoda itu berada. Pria berbaju hitam yang mengeluarkan pagoda melambaikan lengan bajunya, memperbesar dan memperkecil, menggulung orang-orang faksi Ziwei itu seperti kilat, memanggil. Sosok Ye Yunfei mendatangi pria berbaju hitam seperti hantu. Nak, mati. 3 pembunuh di alam asal bereaksi sangat cepat dan bergerak pada saat yang sama. 3 sabit dengan bentuk aneh muncul di tangan mereka, memancarkan energi menakutkan, dan menebas Ye Yunfei. 3 master alam pembuat Yuan bergerak pada saat yang sama, dan tekanan energi yang dilepaskan menyapu, menyebabkan semua puncak gunung di dekatnya meledak seketika, dan langit serta bumi bergetar hebat seperti sekam. Nak, jika kamu berani melawan kami akan membunuh anggota faksi Ziwei-mu setiap napas. Pria berbaju hitam yang menyapu bersih semua orang dari faksi Ziwei berkata sambil mencibir, engah. Begitu kata-kata itu jatuh, 3 murid inti dari sekte Ziwei meledak pada saat yang sama, berubah menjadi 3 bola kabut darah. Kamu mencari kematian? Ye Yunfei berteriak dengan marah. Bersambung.